Pernahkah kalian bertanya, kenapa isu kesetaraan gender di tempat kerja seperti tidak pernah selesai dibahas? Belum lama ini saya membaca sebuah artikel ilmiah yang ditulis oleh Filzah Lutfiah Sakti dan rekan-rekan. Sebuah literatur review yang menggali bagaimana manajemen sumber daya manusia bisa menjadi kunci utama untuk menciptakan tempat kerja yang benar-benar setara. Skip. Artikel ini memetakan temuan dari hampir 1 dekade penelitian dan hasilnya cukup bahwa human resource bukan sekedar bagian administrasi. Mereka adalah penentu arah yang bisa mempercepat atau justru memperlambat kesetaraan gender. Dari 10 literatur, penulis menemukan 5 strategi besar yang sering muncul dan terbukti memberikan dampak nyata. Yang pertama yaitu rekrutmen dan seleksi inklusif. Yang kedua ada pelatihan dan kesadaran gender. Yang ketiga ada manajemen kinerja yang objektif. Dan yang keempat kepemimpinan perempuan. Dan yang terakhir yaitu work-life balance. Perempuan dalam jurnal ini direpresentasikan sebagai kelompok yang masih menghadapi ketidaksetaraan di tempat kerja, seperti dalam bias rekrutmen, promosi, dan kesenjangan upah. Hambatan struktural dan stereotip budaya membuat perempuan kurang terwakili pada posisi yang strategis. Perempuan memiliki potensi kepemimpinan yang kuat. Gaya kepemimpinan perempuan yang kolaboratif dan inklusif terbukti meningkatkan inovasi, kinerja tim, dan kepuasan karyawan. Program pelatihan dan monitoring juga terbukti efektif meningkatkan jumlah perempuan di posisi pimpinan. Representasi perempuan dapat meningkat melalui kebijakan SDM yang inklusif seperti fleksibilitas kerja, pelatihan anti bias, dan jalur karir yang transparan. Dukungan struktural ini penting agar perempuan dapat berkembang secara setara dan berkontribusi maksimal pada organisasi. Kelebihan dari artikel 2 yang pertama yaitu pembahasannya sangat menarik. Yang kedua sumber literatur terbaru. Yang ketiga berbasis kuantitatif. Dan yang terakhir relevansi dengan isu SDGs dan lingkungan kerja. Kekurangan dari artikel 2 yang pertama yaitu bergantung pada studi luar negeri, tidak mewujudkan kritika terhadap literatur, mengulang poin yang sama dengan pembahasan, dan yang terakhir tidak membahas keterbatasan penelitian. Di negara Zambia, perempuan sebenarnya jumlahnya lebih dari setengah penduduk. Tapi dalam kenyataannya sangat sedikit perempuan yang bisa menduduki jabatan penting di pemerintahan. Artikel yang kami review menjelaskan mengapa hal ini bisa terjadi dan apa yang harus diperbaiki. Peneliti mempelajari data penelitian, laporan pemerintah, dan melakukan wawancara langsung dengan para ahli serta pegawai negeri. Mereka menemukan bahwa Zambia memang memiliki banyak sekali peraturan terkait kesetaraan gender. Tapi sayangnya, dalam pelaksanaan kebijakan tersebut belum dilakukan secara serius. Bukan hanya sebagai budaya, sistem birokrasi pun cenderung menguntungkan laki-laki. Pelatihan kepemimpinan, kesempatan promosi, dan jaringan kerja lebih sering diberikan kepada laki-laki. Akibatnya, perempuan sulit berkembang walaupun sebenarnya mereka mampu. Media juga harus ikut membantu menghapus stereotip gender. Dan yang paling penting dan paling utama, laki-laki harus ikut mendukung agar perempuan memiliki peluang yang sama. Untuk memperbaiki keadaan, artikel ini menyarankan beberapa langkah penting. Pemerintah harus benar-benar menjalankan kebijakan gender. Perempuan perlu diberikan pelatihan kepemimpinan,
dan data tentang jumlah pemimpin perempuan harus dicatat dengan baik. Kesetaraan gender bukan hanya soal keadilan, tetapi juga soal masa depan yang lebih baik untuk semua. Artikel ini menunjukkan bahwa pembangunan suatu negara akan lebih kuat kalau perempuan ikut terlibat dalam membuat keputusan. Representasi perempuan dalam artikel ini jelaskan bahwa representasi perempuan dalam pengambilan keputusan di administrasi publik itu masih sangat rendah. Meskipun perempuan merupakan separuh populasi dan memiliki kapasitas yang sama dengan laki-laki. Ketidakseimbangan ini dipengaruhi oleh budaya patriarki, stereotip gender, dan juga budaya organisasi yang masih bias terhadap laki-laki. Dalam artikel ini, di Zambia, perempuan masih kurang terwakili dalam posisi parlemen, pemerintahan daerah, dan posisi manajerial layanan publik. Misalnya, perempuan masih menduduki posisi sekitar 17% di parlemen, 7% di pemerintahan daerah, dan 10% di pegawai negeri sipil. Meskipun sudah banyak kebijakan mengenai kesetaraan gender. Kelebihan dari artikel 1 yaitu yang pertama, pembahasan sangat komprehensif. Artikel ini menggunakan sumber yang kredibel, menggabungkan data kualitatif dan kuantitatif, serta adanya analisis faktor sosial budaya yang sangat kuat. Nah, untuk kekurangannya, yang pertama terlalu fokus pada konteks Zambia. Struktur artikel ini panjang dan berat. Kemudian kurang visualisasi data seperti diagram dan data-data lainnya, serta rekomendasi yang diberikan masih umum. Perbandingan dua artikel. Kedua artikel membahas kesetaraan gender, namun dengan konteks yang berbeda. Pada artikel pertama, yang berjudul Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Mendorong Kesetaraan Gender di Tempat Kerja, menekankan peningkatan representasi perempuan di tempat kerja melalui strategi MSDM seperti rekrutmen inklusif, pelatihan bias gender, dan kebijakan work-life balance yang terbukti meningkatkan posisi manajerial perempuan dan mengurangi disparitas upah. Sementara itu, pada artikel kedua yang berjudul Strengthening Gender Equality in Decisions Making in Public Administration in Zambia, menyoroti rendahnya representasi perempuan dalam pengambilan keputusan di administrasi publik Zambia akibat budaya patriarki, stereotip, dan lemahnya implementasi kebijakan gender. Secara ringkas, artikel pertama berfokus pada solusi organisasi melalui praktek HR modern. Sedangkan pada artikel kedua menekankan perubahan struktural dan kultural pada sektor pemerintahan. Jadi, kedua artikel ini menyimpulkan bahwa kesetaraan gender masih terhambat oleh bias dan struktur yang tidak mendukung. Artikel dari JEMSI menekankan bahwa strategi MSDM inklusif seperti rekrutmen tanpa bias dan pengembangan karir efektif meningkatkan representasi perempuan di tempat kerja. Sedangkan artikel dari IJRISS menunjukkan bahwa rendahnya keterlibatan perempuan dalam keputusan publik yang disebabkan karena budaya patriarki dan lemahnya kebijakan, sehingga membutuhkan perubahan struktural yang lebih luas. Secara ringkas, keduanya menegaskan upaya perlunya sistematis untuk memperkuat posisi perempuan di dalam organisasi maupun di pemerintahan.